Shalom dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Iya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Iya, puji syukur Tuhan masih memberikan kita berkat dan kesehatan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita anak-anak, alangkah baiknya kita memulai ibadah singkat kita. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Mengasihi Lebih Sungguh. Semua tahu kan anak-anak? Tahu, Pak. Ya, kita nyanyikan. Dua, ya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Oke, kita berdoa. Ini pertanyaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas semua lawatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini masih bisa bertemu dan melakukan proses belajar mengajar Bapak. Bapak, jadikanlah murid-murid hamba-Mu ini Bapak menjadi generasi muda yang berpengaruh dalam lingkungan dan berbakti kepada semua masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua lawatan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, yang menjadi topik materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dari pertemuan 12 yang berjudul Menjadi Pelaku Kasih dan Perdamai. Dan adapun tujuan materi pembelajaran kita ini yaitu supaya siswa mengerti betapa pentingnya menerapkan kebenaran. Yang kedua, supaya siswa mengerti tentang contoh tentang ketidakadilan yang merajalela dan kasih yang mulai sirna. Dan yang ketiga, supaya siswa dapat berpikir bahwasanya siswa atau generasi atau mereka adalah generasi atau struktur penerapan kebenaran dalam dunia ataupun lingkungan. Dan yang menjadi materi pembelajaran kita yaitu dan bahan Alkitab yang dapat bahan Alkitab sebagai pendukung dari materi ini bisa kita buka dari Yeremia 6 ayat 1. Bisa kita buka dari Yeremia Udah, Pak. Yeremia 6. Semua sudah dapat? Udah, Pak. Yeremia 6 ayat 1 sampai 21 itu dengan judul Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Dan sini akan kita baca secara singkat dan Bapak akan membacakannya. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem, tiuplah sangkakala di Tekoa dan naikkan asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Nanti bisa dibaca oleh anak-anak. Dan di sini juga ada dari Matius 5 ayat 9 sebagai bahan Alkitab dari penguat materi pokok ini. Matius 5 ayat 5 sampai 9. Matius 5 ayat 9. Sudah dapat anak-anak? Biar Bapak bacakan. Udah, Pak. Berbagilah orang yang membawa damai mereka, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang pertama akan Bapak jelaskan kepada anak-anak, yaitu menjelaskan pentingnya kebenaran menurut Alkitab. Kira-kira kebenaran itu seperti apa? Kira-kira ada yang tahu apa itu kebenaran? Ada yang tahu? Kebenaran itu, Pak, mengatakan hal yang tidak berbohong. Ya, ini benar. Lagi?
Sama Pak. Oh ya, sama. Baiklah, Bapak akan menjelaskannya. Kebenaran menurut Alkitab seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 9 ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pertamanya itu di sini, poin pertama yang mau jelaskan pentingnya kebenaran menurut Alkitab. Winnie tadi sudah mengatakan bahwasanya kebenaran itu adalah mengucapkan yang tidak berbohong atau mengucapkan kata-kata yang fakta atau tidak menyimpang dari kebenaran. Kitab Nabi Yeremia berisi peringatan-peringatan Allah yang disampaikan lewat Nabi Yeremia yang bekerja di Yehuda pada masa pemerintahan lima Raja Yehuda, yaitu di Yosia, Yoas, Salum, Yoyakim, dan Jekedia. Yosia, yaitu pada masa Yeremia mulai pelayanannya, terjadi gerakan pembaruan yang mencoba mengoreksi praktik-praktik keagamaan dan kehidupan sosial yang menyimpang dari kehendak Allah. Di sini katakan mencoba mengoreksi praktik-praktik keagamaan dan kehidupan sosial yang menyimpang dari kehendak Allah. Itu berarti masa Yeremia ini masa memulai pelayanan, membenarkan yang salah dan mengajak orang yang menyimpang dari jalan atau dari firman Tuhan. Dan di sini Bapak akan menjelaskan seperti apa contoh tentang ketidakadilan dan kasih yang hilang. Kira-kira contoh ketidakadilan itu menurut kalian kan sudah sebentar lagi lulus atau meranjak mau kuliah, mau melangkahkan kaki ke jenjang perkuliahan. Setidaknya kalian kan sudah tahu di sini bagaimana sifat ketidakadilan itu, atau kira-kira coba murid Bapak memberikan contoh yang kalian alami, bagaimana sih sifat atau yang sudah kalian alami ketidakadilan itu. Coba Wendy berikan bagaimana kira-kira ketidakadilan itu menurutmu. Menurut saya kan Pak, contohnya di dalam keluarga, yang anak pertama dibeli barang yang lebih mahal, sedangkan saya barang yang lebih murah. Jadi menurut saya itu tidak adil Pak, karena adil itu menurut saya sama-sama harga gitu. Jangan yang pertama lebih mahal dan yang kedua lebih murah harganya. Itu menurut saya ketidakadilan Pak. Ketidakadilan menurut Wendy yaitu ketika tidak dibedakan, ya kan? Iya Pak. Nah, menurut Rizky bagaimana? Sama Pak, dalam keluarga. Contoh ada adik saya Pak, dia dikasih apel, saya dikasih salak, kan gak adil Pak. Oh iya ya. Memang itulah menurut ketidakadilan itu berarti bisa Bapak simpulkan berarti tidak pilih kasih. Iya Pak. Ya. Ketidakadilan itu yaitu tidak pilih kasih antara sesama. Ibaratnya Windy dan Rizky, ibaratnya murid Bapak, ibaratnya gara-gara Rizky laki-laki, nanti Bapak akan memberikan Rizky nilai Tinggi. A atau tinggi, dan sedangkan Windy yang mempunyai pengetahuan yang tinggi atau pengetahuan yang baik, dia aktif, padahal Rizky tidak, Windy Bapak berikan nilai yang rendah. Itu sama saja ketidakadilan duniawi. Dan kasih yang hilang atau sirna. Kira-kira kasih yang hilang itu seperti apa? Apakah kalian pernah merasakan kasih yang hilang dari seseorang, atau kalian pernah membuat kasih kalian terhadap seseorang hilang? Apakah pernah? Pernah Pak. Menurut saya kan Pak, kalau ditinggalkan kekasih itu berarti kasihnya udah hilang sama kita Pak. Kalau ditinggalkan berarti kasihnya sudah hilang? Iya Pak. Ya, ini benar. Rizky apa lagi Rizky? Kasih yang sirna itu bagaimana? Sama sih Pak, cuman saya nggak pernah mengalami kayak si Windy Pak. Oh, yang apa yang dia lawan si Windy? Tadi katanya Pak ditinggalkan kekasihnya dia Pak, hilanglah kasih itu. Saya nggak kayak gitu Pak, Oh, jadi gimana? karena saya nggak pernah ditinggalkan Pak. Oh iya ya. Jadi kasih yang sirna atau kasih yang hilang itu yaitu ibaratnya kita memiliki sahabat yang sangat akrab, akan tetapi tanpa sepengetahuan kita merasakan kita tidak melakukan entah kesalahan kepada dia, tapi dia
seperti menjauh kepada kita, dia yang care, dia yang peduli, dia yang selalu ada buat kita, tiba-tiba tidak lagi ada, bahkan untuk saling bertatapan pun dia sudah sungkan atau bagaimana. Itu merupakan kasih, salah satu kasih yang sudah sirna ya. Iya Pak. Dan kira-kira kita dan poin ketiga ini kan menjelaskan tindakan yang sudah dilakukan dalam menerapkan kebenaran. Kira-kira di antara murid Bapak, siapa di sini yang sering atau bisa mengungkapkan beberapa contoh yang sudah menerapkannya dalam kehidupan atau bahkan satu hari ini sesuatu kegiatan yang benar? Kira-kira Rizky duluan. Kira apa yang sudah kamu lakukan satu hari ini atau sudah kamu terapkan dalam kegiatanmu yang menurutmu yang benar itu? Ibaratnya kayak gini, kamu menolong Windy pas saat dia kesusahan. Iya Pak, di hari ini dari semalam Pak sampai sekarang saya melakukan kebenaran Pak. Saya menolong para saya yang sedang kesulitan Pak. Oh iya ya, menolong. Apakah kamu menolong dengan ikhlas atau bersungguh-sungguh atau mengharapkan imbalan? Ikhlas sekali pun Pak. Oh, ikhlas sekali ya, tanpa bersungguh-sungguh di sini ya. Iya. Wah, puji Tuhan lah, memang kamu Rizky yang terbaik di antara murid Bapak. Ya, Coba Pak. Windy bagaimana? Apa Pak kebenaran yang saya lakukan kan teman saya menyuruh saya membangun dia jam 7. Jadi saya membangun dia jam 7 Pak. Menurut saya itu kebenaran yang sudah saya lakukan karena tidak lewat dari jam yang ditentukan Pak. Merupakan suatu tindakan janji yang benar ya kan? Iya Pak. Kesepakatan ya. Tindakan yang sudah dilakukan dalam menerapkan kebenaran itu di sini seperti Tuhan melakukan kebenaran, tindakan yang benar ketika ia diutus ke bumi dan melakukan penghapusan dosa atau menyelamatkan umat manusia atau kita semua tanpa mengharapkan imbalan atau apa-apa, melainkan Tuhan hanya mengharapkan kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih mengingat atau lebih sadar lagi akan dosa-dosa kita. Tapi itu semua tidak bisa kita lakukan. Di sini Bapak akan bertanya, siapa di sini yang sudah pernah naik kapal pesawat? Siapa yang sudah pernah? Saya belum Pak. Rizky? Hampir Pak, nggak jadi kemarin. Hampir nggak jadi. Ini memang jawabnya selalu luak ya. Iya Pak. Siapa di sini yang sudah pernah naik kapal laut? Saya udah Pak. Kapal laut. Windy Udah, sudah Pak. pernah. Udah Pak. Dan yang menjadi pertanyaan bagi Bapak di sini, menurutmu ini, kamu kenal nggak nahkodanya atau supir kapal itu? Enggak Pak. Tapi saat kamu naik ke kapal itu, apakah kamu menjamin keselamatanmu? Jamin Pak. Karena Menjamin? menurut saya Nah. kalau dia udah berani jadi supir berarti dia udah pintar Pak dalam mengendalikan situasi gitu Pak. Jadi saya nggak takut. Ibaratnya kan kita gini, kita menjaminkan ibaratnya atau suatu apa ya, kita kan bagaimana penjaminan itu kan ketika kita mengenal sesuatu, kita lebih respect, lebih apa namanya, lebih percaya kepada dia ya kan. Ya Pak. Seolah-olah kalian percaya kepada Tuhan, bahwasanya mana tahu ibaratnya ada tiba-tiba luak-luaknya nakodanya kan, dibawanya kalian ke jalan yang menyimpang atau jalan kematian. Tapi kenapa hanya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah suatu apa namanya, pembawa jalan yang benar, tapi masih banyak orang yang menyimpang daripada jalannya. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Mungkin kan Pak, karena kan kalau contohnya supir kan dapat kita lihat, karena mungkin banyak yang nggak percaya karena kita kan nggak melihat Tuhan secara langsung kayak gitu Pak, makanya banyak yang nggak percaya mungkin. Itulah. Jadi di sini seolah kita banyak di dunia ini yang lebih mempercayai atau lebih membenarkan sesama manusia daripada lebih percaya, lebih meyakini kebenaran, lebih berpengharapan kepada sesama manusia daripada Tuhan Yesus yang
yang mana Tuhan Yesus itu sudah mengatur setiap langkah kita. Jadi di sini anak-anak, yang menjadi kesimpulan daripada tema kita ini, kasih merupakan bagian dari kebenaran. Kasih dan kebenaran selalu beriringan. Karena untuk menyatakan suatu kebenaran, iman yang penuh kasih sudah menyiapkan diri dengan tulus. Jadi di sini, sebelum kita pulang, Papa akan memberikan tugas mingguan. Ini dikumpul minggu depan, karena ini merupakan suatu penilaian terhadap dirimu. Apakah kamu sudah melakukan kebenaran dalam kehidupanmu? Apakah kamu sudah lebih melakukan banyak kebenaran atau kesalahan atau penyimpangan dalam hidupmu? Ditulis ya anak-anak, Iya, Ya, Pak. dan dikumpul minggu depan. Bapak akan membacakannya. Kalau terlalu cepat, dibilang terlalu cepat. Ditulis ya. Iya, Pak. Ini tugasnya hanya satu. Oke, tuliskan dan jelaskan apa saja yang sudah kamu lakukan, suatu kebenaran yang sudah kamu lakukan dengan kasih yang tulus kepada sesamamu, tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa bersungut-sungut. Sudah anak-anak? Udah, Pak. Iya, Pak. Ya, ini dikumpul minggu depan. Dan daripada materi kita, marilah kita menerapkan kebenaran, membela kebenaran, meskipun kita sering tertindas, tapi marilah kita menindak atau menyatakan kebenaran demi apa namanya? Kehidupan yang Demi baik, kehidupan Pak. yang baik, ya. Dan bahala Alkitab tadi, marilah kita baca dengan seksama dalam kehidupan sehari-hari supaya beriman dan kehidupan kita berpegang pada kebenaran. Di sini Bapak akan menutup pertemuan kita. Kita akan berdoa untuk menutup proses pembelajaran kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas terlaksananya proses belajar mengajar kami, di mana berjalan dengan lancar ya Tuhan. Karena Engkau memberkati kami, memberkati murid-murid saya ya Tuhan. Kiranya memberkati juga materi dan ilmu yang kami ajarkan ya Tuhan. Kiranya langkah-langkah kami juga pulangnya dari ruangan ini Bapak, kiranya Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Iya, Shalom. Pak. Shalom.